warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Adrianti dari Program Studi Pendidikan Agama Islam atau PAI dengan nomor NPM 21523174. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester 2 saya dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Tugasnya yaitu pertama menganalisis, yang kedua memberikan komentar, dan yang ketiga memberikan feedback terhadap suatu film yang berjudul Musijah. Film Musijah ini adalah narasi sederhana tentang masyarakat pedesaan, sebuah antitesis bahwa kebahagiaan bukan hanya milik orang-orang kota yang kaya saja. Jadi film ini menceritakan tentang seorang guru yang bernama Mahir yang berasal dari Turki. Ia memiliki dedikasi tinggi terhadap pendidikan. Awalnya beliau tinggal di kota dan memutuskan untuk membangun dan menjadi pendidik di desa terpencil yang pada saat itu belum terdapat satu sekolah pun. Keputusan itu tidak disetujui oleh sang istri, namun ia bersikeras untuk tetap pergi ke desa tersebut. Di sana, beliau diterima dengan baik dan berhasil membangun sekolah untuk anak-anak desa tersebut. Meskipun banyak rintangan untuk sampai di titik itu, namun beliau tetap semangat agar terciptanya bangunan tersebut. Karena baginya, pendidikan di zaman ini sangat penting, bukanlah hal yang harus disepelekan lagi, tapi salah satu hal yang harus diusahakan oleh suatu individu maupun kelompok. Di sisi lain, itu ada laki-laki yang memiliki kekurangan fisik atau disabilitas. Ia kesusahan dalam berbicara karena rahangnya yang bermasalah. Selain itu, dia juga kesusahan dalam berjalan dan tangannya yang tidak bisa bergerak bebas seperti tangan manusia atau orang-orang pada umumnya. Dia adalah anak seorang ketua desa yang bernama Aziz. Dengan fisiknya yang kurang sempurna, beliau sering diejek dan dijadikan bahan lelucon oleh warga setempat, terutama anak-anak. Ketika kedatangan Mahir, Aziz terlihat begitu senang dan antusias. Ia sering mengintip dan memperhatikan Mahir secara tidak langsung. Tanpa sadar, Mahir pun memperhatikannya. Semenjak itu, Mahir mengajak Aziz untuk belajar bersama dengannya dan anak-anak yang lain. Tidak ada kata jijik bagi Mahir. Ia tetap mengajarkan Aziz banyak hal, terutama tentang pendidikan. Tidak lama setelah Mahir tinggal di desa, Aziz dinikahi dengan seorang perempuan yang berparas cantik yang begitu sempurna. Ia bernama Miskin dan berbalik fakta dengan dirinya yang kurang sempurna. Mereka berdua dinikahkan karena ayah dari perempuan itu berbalas budi kepada ayahnya Aziz yang telah menolongnya. Setelah mereka menikah, banyak sekali cacian dan hinaan yang dilontarkan oleh warga desa tersebut, baik kepada Aziz ataupun sang istri. Bahkan ketika Aziz berada di puncak kesabarannya, ia memutuskan untuk bunuh diri. Untung saja ada Mahir yang menasehatinya. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke kota yang pada saat itu disarankan oleh Mahir untuk memulai hidup yang baru. Tetapi di kota pun sama, mereka mendapatkan sikap dan respon warga yang kurang baik terhadap dirinya. Untung saja ada keluarga Mahir yang menerimanya dengan baik. Waktu telah berlalu, ujian sekolah pun telah berakhir, dan itu artinya tugas Mahir pun di desa itu selesai. Dan kembalinya Mahir ke kota menyisakan rasa sedih pada warga desa tersebut karena merasa kehilangan orang yang berjasa seperti Mahir. Mahir kembali ke kota dan di sana dia bertemu kembali dengan Aziz dan istri. Waktu berlalu 7 tahun, dan itu adalah waktu di mana Mahir berusaha keras untuk kesembuhan Aziz agar ia bisa hidup seperti orang-orang pada umumnya. Dan usaha Mahir pun tidak sia-sia. Aziz sembuh setelah anak ia lahir dan mereka kembali ke desa untuk menemui keluarganya. Dengan begitu, mereka pula membuat keluarga Aziz kaget dan tercengang akan perubahan Aziz selama ini. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari film ini, terutama dalam hal pendidikan. Pemeran Mahir sangat menginspirasi banyak orang, terutama untuk seorang pendidik, bahwasanya dedikasi itu sangat penting dan perlu untuk merubah dan mengembangkan pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Dari Mahir juga kita bisa belajar bahwasanya hati yang ikhlas diiringi dengan perjuangan tanpa putus asa itu dapat menghasilkan hasil yang baik. Yang selanjutnya atau yang kedua, kita bisa mensyukuri dan menerima kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Karena dari pemeran Aziz ini kita bahkan diri saya sendiri tahu bahwa kekurangan bukanlah suatu hal yang begitu menyedihkan, karena pada dasarnya sesuatu dapat berubah ketika kita ada kemauan untuk mengubahnya. Begitupun kita bisa belajar dari Mahir bahwa kekurangan seseorang jangan dijadikan sebuah perbedaan baik secara individu maupun secara kelompok.
Selanjutnya, dari segi sosial, Mahir ini telah mengubah pandangan atau pendapat warga di desa setempat terhadap pendidikan. Dengan adanya Mahir, desa tersebut sedikit lebih maju. Contoh kecil, mereka mempunyai akses jalan yang awalnya akses jalan kendaraan saja tidak ada. Berikutnya, kita bisa belajar dari Mahir bahwasannya dengan kesabaran dan ketekunan hati dan diri kita bisa berubah. Hal yang terlihat tidak mungkin bisa menjadi bentuk nyata yang mungkin. Aziz memang terlihat mustahil jika harus sembuh, namun dengan ketekunan dan kesabaran Mahir, Aziz bisa sembuh. Bukan hanya karena itu, Aziz sembuh juga disebabkan oleh adanya kekuatan cinta yang tulus dari sang istri Rizky. Selanjutnya, feedback dari film ini yaitu pertama, dan dari kita dan orang luar sana bisa tahu begitu pentingnya pendidikan di zaman sekarang, dan itu bukan hal yang harus disepelekan lagi. Yang kedua, dengan adanya film ini tanpa sadar menumbuhkan kembali semangat orang-orang disabilitas untuk sembuh dan lebih berkembang meskipun ada keterbatasan dalam dirinya. Selanjutnya atau yang ketiga, tentang kesenjangan sosial, bahwasannya perbedaan antar individu atau kelompok bukanlah suatu hal yang harus kita asingkan. Justru dengan adanya perbedaan ini, ketika kita dilahirkan dengan sempurna, harus lebih bisa mengayomi terhadap orang-orang yang kurang sempurna. Dan yang terakhir dari film ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, karena kebaikan sekecil apapun akan membuahkan hasil yang baik untuk diri kita sendiri. Dari Mahir kita tahu bahwa dengan menumbuhkan dan menebarkan kebaikan membuat kita selalu dikenang dan diingat oleh orang-orang. Meskipun raga jiwa kita sudah tidak ada, tetapi nama kita akan selalu harum ketika kebaikan yang kita perbuat semasa hidup. Mungkin cukup sekian dari saya tentang analisis, komentar, dan feedback dari film ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.